Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam semangat. Nah, bertemu lagi dengan saya Wahyu Hadi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pada kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia. Jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai sejarah Perang Diponegoro, maka untuk hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah Perang Padri. Nah, antara sejarah Perang Diponegoro dengan Perang Padri ini nanti akan berkaitan. Karena untuk memenangkan Perang Padri ini, maka pihak Belanda ini nanti akan berkaca pada pengalaman Perang Diponegoro. Nah, seperti apa selengkapnya? Marilah kita simak bersama. Nah, Perang Padri merupakan suatu pertempuran yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya, atau tepatnya di sekitar Kerajaan Pagaruyung. Nah, perang ini terjadi dalam kurun waktu 30 tahun. Jadi mulai dari tahun 1803 sampai dengan tahun 1838. Nah, secara umum Perang Padri ini dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu dimulai pada tahun 1821 sampai dengan tahun 1825. Sedangkan fase kedua itu dimulai pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Nah, pada fase kedua ini nanti akan bersamaan dengan Perang Diponegoro yang terjadi di Tanah Jawa. Sementara yang fase ketiga ini adalah terjadi yaitu pada tahun 1830 sampai dengan tahun 1838. Nah, selanjutnya adalah apa yang menjadi latar belakang dari munculnya Perang Padri ini. Nah, latar belakang atau penyebab terjadinya Perang Padri ini adalah bermula dari konflik internal antara kaum adat dengan kaum Padri, di
di mana kaum Patri ini menginginkan sebuah pembaruan atau pemurnian ajaran Islam di tanah Minangkabau. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, pemurnian ajaran Islam di tanah Minangkabau ini ditentang oleh kaum adat. Nah, di tengah konflik yang memburuk antara kaum adat dengan kaum Patri ini, maka nanti datanglah Belanda. Jadi Belanda ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengadu domba di antara keduanya. Nah, selanjutnya adalah siapakah yang disebut dengan kaum Patri ini? Nah, hal ini bermula pada akhir abad ke-18. Ketika itu datanglah seorang ulama dari kampung Kota Tua. Nah, masyarakat sekitar menyebutnya yaitu Tuanku Kota Tua. Nah, setelah sampai di Minangkabau, Tuanku Kota Tua ini melihat realitas masyarakat Minangkabau yang sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam. Ya, contohnya adalah perjudian, terus ada lagi sabung ayam, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja hal itu menyimpang dari syariat atau ajaran Islam. Nah, Tuanku Kota Tua ini menginginkan pembaruan ajaran Islam di tanah Minangkabau. Maka dari itu dia ini mempunyai murid yang sangat terkenal. Nama muridnya yaitu Tuanku Nan Renceh. Selang beberapa tahun kemudian datanglah 3 orang ulama. 3 orang ulama ini yaitu Haji Miskin, Haji Sumane, dan Haji Piabang. Nah, ketiganya ini baru saja datang atau pulang dari ibadah haji di Mekah. Nah, setibanya di tanah Minangkabau, ketiga ulama ini ingin melanjutkan pembaruan yang sudah pernah dilakukan oleh Tuanku Kota Tua. Dengan melakukan pembaruan di tanah Minangkabau ini, maka ketiga ulama ini disebut dengan kaum Patri. Nah, penyebutan kaum Patri ini tidak terlepas dari sebuah tempat yang berasal dari Aceh yang bernama Padir. Padir ini adalah wilayah untuk persinggahan jamaah haji di Aceh. Nah, orang Belanda mengkaitkan dengan bahasa Portugis yang artinya adalah Patri. Nah, dia ini mengacu pada pakaian orang Patri yang serba putih. Ya, jadi inilah awal penyebutan dari nama kaum Patri. Jadi pengertiannya kaum Patri ini adalah kaum yang melakukan pembaruan ajaran Islam di wilayah tanah Minangkabau. Selanjutnya pelaksanaannya di lapangan. Kaum Patri dengan kaum adat ini terjadi pertentangan, di mana kaum adat ini masih memegang teguh adat dan tradisi di tanah Minangkabau. Meskipun di Sumatera Barat itu Islam itu sudah lebih dulu berkembang sebelum ketiga ulama itu datang ke tanah Minangkabau. Pertentangan tersebut akhirnya menuai sebuah konflik. Jadi konflik antara kaum adat dengan kaum Patri, di mana kaum adat pada waktu itu didukung oleh pihak kerajaan Pagaruyung yang saat itu dipimpin oleh Sultan Arifin Murningsah. Nah, dalam pertempuran antara kaum adat dengan kaum Patri ini bergabunglah Tuanku Nan Renceh. Nah, tadi Tuanku Nan Renceh ini merupakan murid utama dari Tuanku Kota Tua. Nah, Tuanku Nan Renceh ini kemudian membentuk sebuah kelompok yang dinamakan Harimau Nan Salapan. Kemudian Tuanku Nan Renceh ini menunjuk seorang pemimpin yang berasal dari daerah Bonjol. Nah, siapakah pemimpin tersebut? Pemimpin ini bernama yaitu Muhammad Syahab. Muhammad Syahab ini lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Karena apa? Dia berasal dari wilayah Bonjol. Kalau kita melihat dari uang selembar 5.000-an, maka itulah tokoh dibalik dari perang Patri. Tuanku Imam Bonjol ini memimpin peperangan dengan sangat gigih untuk dapat menaklukkan kaum adat di tanah Minangkabau. Kemenangan demi kemenangan itu dapat diraih oleh kaum Patri pada tahun 1815. Ketika itu Tuanku Pasaman itu berhasil memasuki kerajaan Pagaruyung dan membakar istana Pagaruyung. Akan tetapi pada waktu itu Sultan Arifin Murningsah ini berhasil lolos dari peristiwa tersebut. Nah, ketika Sultan Arifin lolos ini atau sudah terdesak ini, maka Sultan Arifin ini berinisiatif untuk meminta bantuan kepada Belanda. Nah, hal inilah nantinya akan menjadi peperangan Belanda pada Perang Patri fase pertama. Jadi yang awalnya Perang Patri ini hanya konflik internal dengan kaum adat, maka kaum Patri ini harus menghadapi dua musuh sekaligus. Yang pertama adalah kaum adat,
yang kedua adalah pasukan dari Belanda. Nah, pada waktu itu sekitar tahun 1821 Belanda ini tiba di tanah Minangkabau. Dan ketika tiba di tanah Minangkabau ini, maka pemerintah Belanda menempatkan Jenderal James de Puy ini sebagai residen di Minangkabau. Nah, ketika setibanya di Minangkabau ini, maka Jenderal de Puy ini mengadakan sebuah perjanjian damai atau kesepakatan damai dengan ketua kaum adat yang ketika itu bernama Tuanku Surwaso dan 14 penghulu Minangkabau. Nah, dengan ditandatangani kesepakatan kerjasama damai ini, maka Belanda ini mulai menduduki wilayah di sekitar Minangkabau, termasuk di daerah Simawang yang ketika itu ditempatkan 2 meriam dan kurang lebih 100 serdadu pasukan Belanda. Nah, ketika mengetahui hal tersebut, maka kaum Patri ini tidak menerima ketika Belanda ini berhasil menduduki kota Simawang. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara kaum adat yang sudah bekerja sama dengan Belanda melawan kaum Patri. Maka pada tahun 1821 meletuslah Perang Patri fase pertama. Nah, pada Perang Patri fase pertama ini, kaum Patri berhasil menyerang pos-pos Belanda di wilayah Soliair, Sipinang, dan daerah Simawang. Nah, pada waktu itu Tuanku Pasaman ini mengerahkan kurang lebih 20.000 pasukan sampai 25.000 pasukan. Sedangkan pihak dari Belanda dan kaum adat ini mengerahkan sekitar 10.000 tentara pribumi dari kaum adat dan 200 serdadu dari pasukan Belanda. Nah, akan tetapi pada waktu itu Belanda ini terlalu kuat karena dilengkapi dengan persenjataan yang sangat modern, sedangkan kaum Patri ini hanya menggunakan senjata sederhana. Oleh karena itu, pada peperangan atau serangan pertama kaum Patri ini, kaum Patri banyak mendapatkan kekalahan. Nah, dengan kekalahan ini, maka Tuanku Pasaman ini harus menyingkir ke daerah yang namanya Lintau. Sementara Belanda ini berhasil menduduki wilayah lembah tanah datar, dan di Batu Sangkar Belanda ini berhasil mendirikan sebuah benteng yang kelak nama benteng tersebut adalah Benteng Front van der. Kekalahan yang dialami oleh kaum Patri pada serangan pertama terhadap Belanda ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk dapat mengusir Belanda dari wilayah Minangkabau. Nah, justru pada waktu itu Tuanku Pasaman ini lebih memusatkan perlawanannya di daerah Lintau, sementara Tuanku Nan Renceh ini memusatkan perlawanan di daerah Baso. Dari insiden tersebut, maka perlawanan kaum Patri ini mulai menyebar di berbagai daerah, dan kemenangan demi kemenangan itu dapat diraih oleh kaum Patri, terutama di daerah Bonjol yang menjadi pusat perlawanan kaum Patri melawan dominasi bangsa Belanda di tanah Minangkabau. Di daerah Bonjol ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang berjuang sangat gigih sekali untuk dapat mengusir bangsa Belanda dari tanah Minangkabau. Nah, perlawanan dari kaum Patri ini ternyata membuat kewalahan dari Belanda. Akhirnya Belanda ini ingin mengajak berunding secara damai kepada kaum Patri, dan akhirnya pada tanggal 26 Januari tahun 1824 tercapailah sebuah perjanjian damai antara kaum Patri dengan pihak Belanda. Nah, perjanjian tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Masang. Nah, perundingan damai tersebut ternyata dimanfaatkan oleh Belanda untuk dapat menduduki wilayah lain. Kemudian Belanda ini juga memaksakan sebuah perjanjian damai atau perundingan damai dengan Tuanku Mensiangan di kota Lawas. Akan tetapi pada waktu itu Tuanku Mensiangan ini menolak perjanjian atau perundingan damai dengan pihak Belanda. Akhirnya pihak Belanda ini menyerang wilayah kota Lawas dan menangkap Tuanku Mensiangan. Nah, tindakan Belanda tersebut menimbulkan amarah yang luar biasa bagi kaum Patri. Akhirnya kaum Patri ini membatalkan perjanjian Masang dan kembali menggelurakan semangat untuk menumpas Belanda dari wilayah tanah Minangkabau. Nah, itulah peperangan atau perlawanan kaum Patri pada Perang Patri fase pertama. Selanjutnya pada Perang Patri fase kedua ini terjadi yaitu pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Nah, kira-kira peristiwa apakah yang sama dengan tahun tersebut?
Ya, benar sekali, peristiwa tersebut bersamaan dengan peristiwa Perang Diponegoro yang terjadi di wilayah Tanah Jawa. Nah, perlu diketahui bahwa strategi kemenangan dari pihak Belanda di Perang Patri ini berkaca dari pengalaman Perang Diponegoro, di mana salah satu siasat yang digunakan adalah perundingan damai. Selain itu, nanti juga ada siasat yang dinamakan dengan benteng Stelsel. Nah, dengan strategi perundingan damai ini, maka pihak Belanda ini berusaha sekuat tenaga untuk dapat membujuk para pemuka kaum Patri supaya dapat diajak berunding. Nah, contoh dari ajakan perundingan damai tersebut ketika pada waktu itu, yaitu Kolonel de Stuars, yaitu jenderal Belanda di Minangkabau, ini berusaha membujuk pemuka kaum Patri untuk dapat diajak berunding. Akan tetapi kaum Patri ini sudah terbiasa dengan sikap licik Belanda yang mengajak berunding. Akhirnya apa? Belanda mengkhianati perundingan tersebut. Maka dari itu beragam penolakan ajakan berunding dari Belanda ini selalu membuat Belanda menjadi kebingungan. Akhirnya apa? Belanda ini kemudian menemui seorang saudagar Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk dapat membantu membujuk para pemuka kaum Patri. Nah, kemudian Sulaiman Al-Jufri ini mencoba menemui Tuanku Imam Bonjol. Nah, Tuanku Imam Bonjol tentu saja menolak perundingan damai dengan Belanda ini karena pada pengalaman sebelumnya, yaitu bahwasanya Belanda ini telah mengkhianati perjanjian Masang. Nah, kemudian Sulaiman Al-Jufri ketika tidak berhasil membujuk Tuanku Imam Bonjol menemui yaitu Tuanku Linto. Nah, pada saat menemui Tuanku Linto ini ternyata berhasil. Jadi Tuanku Linto ini kemudian mau diajak berunding, bahkan Tuanku Nan Renceh ini juga mendukung perundingan damai dengan pihak Belanda. Nah, dengan perundingan damai tersebut maka tercapailah sebuah kesepakatan atau dari perjanjian damai tersebut yang dinamakan dengan Perjanjian Padang. Nah, apakah isi dari Perjanjian Padang tersebut? Nah, Perjanjian Padang tersebut berisi, yang pertama adalah bahwasanya Belanda ini mengakui kekuasaan kaum Patri di wilayah Batu Sangkar, Sarwaso, Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin kebebasan atau keberlangsungan agama di wilayah tersebut. Nah, yang kedua adalah bahwasanya kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang. Sedangkan yang ketiga adalah kedua belah pihak menjamin keselamatan dari para pedagang dan orang-orang yang melintas di kawasan wilayah Sumatera Barat. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah bahwasanya pihak Belanda secara bertahap akan melarang adanya praktik sabung ayam. Nah, itulah salah satu perjanjian yang dilakukan oleh Belanda dan kaum Patri pada masa Perang Patri fase kedua. Selanjutnya pada masa Perang Patri fase ketiga ini, ternyata kaum Patri ini sudah didukung oleh kaum adat yang bersatu untuk melawan dominasi Belanda di tanah Minangkabau. Nah, Perang Patri pada fase ketiga ini terjadi pada tahun 1830 sampai dengan tahun 1838. Nah, seperti apa jalannya Perang Patri pada fase ketiga ini? Marilah kita simak bersama. Setelah Perang Diponegoro ini berakhir di tanah Jawa, kekuatan pasukan Belanda ini mulai dikonsentrasikan untuk menyelesaikan Perang Patri di Sumatera Barat. Nah, pada Perang Patri fase ketiga ini, kaum Patri ini mendapat dukungan dari kaum adat. Jadi pada waktu itu kaum Patri dan kaum adat ini mulai bergerak menyerang pos-pos Belanda di wilayah Sumatera Barat. Contohnya adalah kaum Patri yang berasal dari Bukit Kamang ini berhasil memutus sarana komunikasi benteng Belanda yang menghubungkan antara Tanjung Alam dengan Bukit Tinggi. Sementara itu di pihak Belanda di bawah pimpinan Jenderal Gilvari ini berhasil menyerang wilayah Kototuwo di Ampe-Angke dan juga berhasil membangun sebuah benteng pertahanan dari Ampang Gadang sampai dengan Kota Biaro. Nah, apalagi pada waktu itu wilayah Batanggadis ini juga berhasil diduduki Belanda. Nah, wilayah Ampang Gadis ini menjadi lokasi yang sangat strategis dan potensial yang menghubungkan antara Batu Alam dengan wilayah Batu Sangkar. Sedangkan tahun 1831 Jenderal Gilvari ini kemudian mengakhiri masa pemerintahnya di Minangkabau.
Kemudian Jenderal Bouvari ini digantikan oleh Jacob Elout. Berdasarkan instruksi dari Gubernur Jenderal Van den Bosch di Batavia, Jacob Elout ini diperintahkan untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap kaum Patri. Maka dari itu Jenderal Elout ini segera melakukan serangan besar-besaran terhadap kaum Patri di wilayah Manggung dan Naras. Dengan penyerangan tersebut, maka Jenderal Elout ini juga berhasil menguasai kota atau wilayah yang dinamakan Batipuh. Nah, setelah menguasai daerah Batipuh ini, maka pihak Belanda kemudian mulai menyerang sebuah benteng di Marapalam. Akan tetapi dalam penyerangan tersebut mendapatkan banyak kendala. Karena apa? Kuatnya dari penjagaan benteng di Marapalam ini, sekaligus Belanda ini juga belum mengetahui jalan menuju dari lokasi benteng Marapalam ini. Akhirnya apa? Ada dua orang pengkhianat dari kaum Patri yang menunjukkan jalan ke arah benteng Marapalam. Dengan ditunjukkannya benteng Marapalam tersebut, akhirnya pada Agustus tahun 1831, benteng Marapalam yang menjadi kunci perjuangan kaum Patri ini dapat direbut oleh Belanda. Nah, dengan jatuhnya benteng Marapalam ini, wilayah di sekitarnya juga ikut menyerah dalam perlawanan terhadap pihak Belanda. Nah, selanjutnya untuk menggempur habis-habisan pasukan kaum Patri ini, pihak Belanda mulai mendatangkan pasukan dari tanah Jawa, yaitu tepatnya pada tahun 1832. Nah, beberapa pasukan yang didatangkan dari tanah Jawa ini, contohnya adalah pasukan dari Legiun Sentot Prawiro Dirjo. Yang kala itu pasukan Sentot ini berjuang pada Perang Diponegoro untuk menghadapi dominasi Belanda di Yogyakarta. Nah, dengan datangnya pasukan tambahan dari Jawa ini, maka kekuatan Belanda ini semakin meningkat. Nah, dalam penyerangan pos-pos kaum Patri di wilayah Sumatera Barat ini, terdapat satu daerah yang menjadi catatan hitam pada sejarah kolonial. Nah, daerah tersebut bernama yaitu Guguk Sigandang. Nah, di daerah Guguk Sigandang ini, pasukan Patri banyak yang disembelih dan dicincang oleh pasukan Belanda. Apalagi Belanda pada waktu itu juga mencurigai beberapa orang yang mendukung kaum Patri, dan mereka juga melakukan hal yang sama terhadap apa yang telah dilakukan oleh pasukan kaum Patri, yaitu dengan dicincang dan disembelih oleh pasukan Belanda. Nah, dengan melihat realitas seperti itu, maka kaum Patri dengan semangat menggelora itu semakin meningkatkan perlawanan terhadap pihak Belanda. Hal ini dibuktikan ketika di daerah Kamang, pasukan Patri ini berhasil membunuh 100 orang serdadu Belanda, termasuk perwira Belanda. Nah, dengan kemenangan kaum Patri di daerah Kamang ini, meningkatkan Belanda untuk dapat melakukan serangan balasan. Nah, serangan balasan tersebut akhirnya dapat mendesak kaum Patri untuk mundur. Bahkan pada waktu itu Belanda juga berhasil membunuh salah satu tokoh pejuang yang bernama Tuanku Nan Cerdik. Nah, melihat kondisi yang kian memburuk di wilayah Sumatera Barat, Gubernur Jenderal Van den Bosch atau Gubernur Jenderal Belanda di Batavia ini mencoba untuk mengunjungi daerah Sumatera Barat. Dan pada saat kunjungannya ke wilayah Sumatera Barat ini, pihak Belanda di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch ini menerapkan strategi winning the heart. Artinya adalah mengambil hati masyarakat Minangkabau. Nah, akhirnya dengan strategi tersebut, pajak di wilayah Sumatera Barat ini mulai dihapuskan. Sebagai gantinya, para penghulu dan kuli pekerja ini digaji oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan dihapuskannya pajak oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch ini, maka sekaligus mengakhiri masa pemerintahan dari Jacob Elout. Kemudian Jacob Elout ini kemudian digantikan oleh E. Francis. Pada masa pemerintahan E. Francis ini menyatakan bahwa Jenderal E. Francis ini tidak akan mencampuri urusan pemerintahan dari masyarakat Minangkabau. Dan masa pemerintahan E. Francis ini juga ditandatangani sebuah plaktat Padang. Nah, plaktat panjang ini menyatakan bahwa pihak Belanda dan kaum Patri ini menghentikan peperangan, dan kemudian Belanda ini menawarkan perundingan damai kepada kaum Patri. Nah, dengan kebijakan baru tersebut, kemudian Belanda mulai mengkontak para pemuka kaum Patri untuk dapat diajak berunding secara damai. Apalagi pada waktu itu perlawanan dari Tuanku Nan Cerdik ini sudah berhasil dihancurkan. Jadi pada intinya Belanda tinggal menghancurkan dari pos perlawanan kaum Patri di wilayah Bonjol, yang ketika itu perlawanan tersebut dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Oleh karena itu pihak Belanda mulai memusatkan kekuatannya di wilayah Bonjol.
dengan cara yaitu memblokade segala akses yang menuju wilayah Bonjol. Dengan pemblokadean tersebut, maka pasukan dari Tuanku Imam Bonjol ini semakin terdesak, dan Belanda juga sempat mengkontak dari Tuanku Imam Bonjol untuk dapat berunding secara damai. Tuanku Imam Bonjol ini mau diajak berunding dengan syarat yaitu bahwasanya wilayah Bonjol ini dapat dibebaskan dari kerja paksa dan Belanda tidak akan menduduki wilayah Bonjol. Akan tetapi pernyataan tersebut tidak mendapatkan jawaban dari pihak Belanda. Justru Belanda lebih intensif untuk menyerang pos-pos pertahanan di wilayah Bonjol dengan dibuktikannya yaitu serangan ke Benteng Bonjol. Benteng Bonjol pada waktu itu dihujani oleh beberapa meriam dari serdadu-serdadu Belanda yang akhirnya membuat pasukan dari kaum Padri ini semakin terdesak dan banyak dari pemimpin mereka yang tertangkap. Nah, meskipun banyak pemimpin tertangkap, tetapi Tuanku Imam Bonjol ini tetap ingin mempertahankan wilayah Minangkabau sampai titik darah terakhir. Pada tahun 1837, pihak Belanda ini berhasil melumpuhkan pos pertahanan di Benteng Bonjol, yang akhirnya membuat pasukan dari Tuanku Imam Bonjol ini kemudian menyerah terhadap Belanda. Nah, sehingga pada tanggal 25 Oktober tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol ini berhasil ditangkap oleh pihak Belanda. Kemudian Tuanku Imam Bonjol ini dibuang ke daerah Cianjur, Jawa Barat. Sedangkan pada tanggal 19 Januari tahun 1839, Tuanku Imam Bonjol ini dipindahkan dari Cianjur ke wilayah Ambon. Dan tahun 1841 dari Ambon kemudian Tuanku Imam Bonjol dipindahkan lagi ke daerah Manado sampai beliau wafat di sana pada tanggal 6 November tahun 1864. Nah, mungkin itu untuk materi pada hari ini. Silahkan tugasnya dilihat pada Google Classroom. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.